Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat, tetap bersuka cita, bukan karena sekedar kita telah diberkati Tuhan dengan banyak hal, tetapi kita bersuka cita bersyukur karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Diberikannya lah Yesus Kristus anaknya yang tunggal, sehingga kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kemenangan kita bukan karena kuat dan gagah, tetapi kita dibuat lebih daripada pemenang karena Dia yang telah mengasihi kita. Jadi biarlah fokus hidup kita selalu untuk menjadi seorang pemenang adalah ketika kita fokus kepada kasih dan cintanya Tuhan. Karena itu kita terus sedang belajar tentang murid-murid Yesus, khususnya di akhir hidup mereka, perjalanan hidup mereka dalam memberitakan Injil. Bahwa mereka dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi mereka juga bisa ikut menderita karena nama Tuhan. Karenanya Yesus sendiri telah bernubuat bahwa sama seperti nabi-nabi dulu, disiksa, dianiaya, mengalami penderitaan, itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Dan ini yang kita syukuri. Karena itu kita ingin belajar kembali tentang murid-murid Tuhan yang mati syahid, mengalami kemuliaan, anugerah Tuhan. Karena saya mempercayai bahwa kalau saudara bisa dapat kesempatan untuk bisa menderita karena nama Tuhan, bahkan sampai mati, itu adalah kemuliaan, itu adalah anugerah. Dan kita sama-sama tahu bahwa satu-satunya murid Yesus yang matinya sedikit berbeda itu adalah Yohanes, karena dia mati bunuh diri, bukan karena apa-apa tetapi karena kesalahannya. Bagaimana kita akan lihat akhir daripada murid-murid Yesus yang lain, yang 11, yang dimana kalau kita pelajari kemarin bahwa Petrus telah mati dan kita pelajari bahwa dia disalibkan dengan cara kepala di bawah, kaki di atas. Dan Yakobus terlebih dahulu, Petrus belum mati pada waktu itu. Kita akan melihat Andreas, Rasul Andreas mati disalib seperti Petrus, tetapi dengan salibnya bentuk X. Dia dibunuh dengan cara seperti itu. Dan dia memberitakan Injil kepada banyak bangsa Asia dan menjadi martir di Edesa. Seperti yang saya katakan, dia disalibkan dengan cara digantung, bukan seperti silang, tetapi dia seperti huruf X. Jadi kakinya direntangkan, tangannya juga seperti itu. Dengan cara demikian, mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Jadi kalau Yesus dari jam 9 sampai jam 3 sore, jadi ini masa waktunya bisa lebih panjang lagi. Jadi luar biasa tentu saudara-saudaraku. Tetapi saya pernah bertanya sama Tuhan dalam doa saya, bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kematian? Bagaimana, apakah mereka merasakan rasa sakit? Satu hari teman saya yang pelayanan di sebuah pedesaan, pelayanan di daerah yang cukup terpencil, di mana penduduknya masih primitif. Pada waktu itu dia berkisah, bercerita. Dan di dalam Alkitab, kalau sudah tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui akal. Dan Bapak Ibu tahu, ketika satu hari entah bagaimana suku ini tiba-tiba ada yang menghasut. Dan ketika dia buka pintu, dia terkejut karena sudah ada banyak orang pegang tombak, pegang pedang. Dan jujur waktu itu dia sudah ketakutan. Jadi dia nggak tahu berbuat apa lagi, orang sudah ramai dengan muka yang suram, siap membunuh dia. Dan dia sudah pasrah, dan dia berlutut karena memang lemas. Dia berdoa, dia tutup mata, dia sudah siap. Tapi dia cerita kepada saya bahwa ketika situasi itu terjadi, tiba-tiba dia merasakan ada rasa damai yang luar biasa turun, mengusir rasa takutnya. Dan dia pasrah, dia menyerah. Tapi saudara, waktu itu memang dia belum diizinkan Tuhan untuk mati. Sehingga seperti orang-orang itu melihat ada cahaya turun, dan mereka menjadi ketakutan, dan mereka membuang semua peralatan senjata mereka. Dan disitulah ada pelayanan, ada kemuliaan Tuhan, di mana orang-orang ini akhirnya bertobat dan melihat kuasa Tuhan begitu luar biasa. Dari kisah dan cerita ini, saya melihat bahwa ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan turun, menutupi rasa takut, rasa perasaan yang mungkin begitu mencekam ya. Namanya juga orang mau dibunuh, Bapak Ibu. Saya juga mempercayai bahwa ketika Andreas disalibkan dengan cara seperti huruf X,
Saudara tahu, sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukuman cambuk oleh 7 tentara. Jadi dia diikat, dicambuk. Kalau Yesus kan sebelum disalib dicambuk, tapi dia setelah disalib dicambuk sedemikian rupa. Dengan cara demikian, saudara-saudaraku, dia mengalami perasaan yang luar biasa. Seorang pengikut atau muridnya Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas, menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia. Ternyata keinginan dia dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Bahkan pada saat ia disiksa pun dia nggak berhenti, dia nggak stop untuk menceritakan Yesus, berkhotbah. 2 hari sebelum ajalnya tiba, dia berkhotbah sambil dihukum cambuk, saudaraku. Jadi walaupun aniaya, tapi dia tetap menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang itu. Kalau sejarah gereja mencatat bahwa ini yang membuat banyak orang menjadi heran. Kenapa? Ketika disiksa sekalipun orang-orang Kristen pada zaman Kaisar Nero, dibakar hidup-hidup, mereka tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itu saya mau katakan, di dalam era new normal ini, banyak hal yang telah berubah secara ekonomi, secara lahiriah. Tetapi bukankah kita jauh lebih baik dari saudara-saudara kita di masa itu? Jadi seharusnya kita bisa lebih bersyukur karena kita tidak mengalami aniaya secara badani. Kita mungkin hanya kehilangan kebiasaan-kebiasaan, mungkin kebebasan kita nggak bisa kemana-mana, kita dikurangin. Tapi saya berharap Bapak Ibu kita bisa melihat dan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Andreas yang adalah membawa Petrus kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa kita perlu tetap teguh, tetap tidak menyangkal Tuhan. Seperti gereja yang ada di Pergamus yang dipuji Tuhan. Walaupun mereka melihat menyaksikan situasi Antipas dibunuh, saksi Tuhan, mereka tetap berpegang teguh kepada iman dan mereka tidak mengizinkan menyangkal nama Tuhan. Biar kiranya kisah Andreas ini bisa meneguhkan hati Bapak Ibu untuk tetap bersyukur dan bersukacita. Doa saya kiranya Tuhan Yesus tetap memberi pencerahan, pewahyuan, diberikannya rohnya kepada kita, membuat kita tetap bisa melihat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.